Jayanti TV. Setelah perang Baratayuda berakhir, Yudhistira melaksanakan upacara Tarpana untuk memuliakan mereka yang telah tewas. Ia kemudian diangkat sebagai Raja Hastinapura. Yudhistira kemudian menyelenggarakan Aswamedha Yatnya, yaitu suatu upacara pengorbanan untuk menegakkan kembali aturan Dharma di seluruh dunia. Sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Perjalanan suci Pandawa dan Draupadi ke puncak Himalaya. Setelah permulaan zaman Kali Yuga dan wafatnya Kresna, Yudhistira meletakkan jabatannya dan memberinya kepada Parikesit cucu Arjuna, satu-satunya pewaris tahta yang tersisa. Yudhistira memutuskan meninggalkan tahta kerajaan, harta, dan sifat keterikatan untuk melakukan perjalanan terakhir, mengelilingi Bharatawarsha lalu menuju puncak Himalaya. Keempat adiknya Bima, Arjuna, Nakula dan Sahadewa memutuskan ikut bertapa dengannya, Drupadi juga memutuskan untuk ikut bertapa. Akhirnya Panca Pandawa bersama Drupadi bersama-sama mendaki Gunung Himalaya. Dalam perjalanan sucinya, di kaki gunung, seekor anjing mengikuti Yudhistira. Kemana Yudhistira berjalan si anjing mengikuti. Awalnya anjing itu hendak diusir oleh adik-adik Yudhistira, tetapi karena melihat anjing hitam itu, kurus tetapi kuat Yudhistira mencegahnya dan membiarkan anjing itu ikut bersama mereka mendaki gunung. Kemudian para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar, yaitu Agni. Ia meminta Arjuna agar senjata Gandiwa beserta tabung anak panahnya yang tak pernah habis dikembalikan kepada Baruna, sebab tugas Nara sebagai Arjuna sudah berakhir di zaman Dwapara Yuga tersebut. Dengan berat hati, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke lautan, ke kediaman Baruna. Setelah itu, Agni lenyap dari hadapannya dan para Pandawa melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan tak berapa lama Drupadi terjatuh, badannya lemah sekali. Hawa Gunung Himalaya yang dingin dan sulitnya jalur pendakian membuat Drupadi kehabisan tenaga. Drupadi meninggal di pangkuan Yudhistira. Yudhistira menahan rasa sedihnya dan meninggalkan jenazah istri tercintanya melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah Drupadi meninggal kini Sahadewa jatuh tersungkur kelelahan. Yudhistira hanya menghela napas melihat adiknya meninggal. Ketika Sadewa meninggal, Bima bertanya kepada Yudhistira, "Kakakku, adik kita ini sangat rajin dan penurut. Ia juga sangat rendah hati, mengapa ia meninggal sampai di sini?" Yudhistira yang bijaksana menjawab, "Memang benar bahwa ia sangat rajin dan senang menjalankan perintah kita. Namun ketahuilah, bahwa Sahadewa sangat membanggakan kepintaran yang dimilikinya, dan tidak mau mengalah." Setelah Sadewa meninggal kemudian disusul oleh Nakula. Lalu Bima bertanya kepada Yudhistira, "Ini saudara kami yang diperlengkapi dengan kebenaran dan yang selalu taat, Nakula yang tak tertandingi untuk ketampanan, telah wafat." Lalu Yudhistira berkata dengan ia adalah seorang dengan jiwa yang penuh kebenaran dan kepintaran. Namun dengan ketampanannya ia beranggapan tak satupun yang bisa menandingi ketampanannya karena ketamakannya itu dia meninggal. Masih dalam kesedihan yang mendalam Arjuna berjalan sempoyongan dan berkata kepada kakak-kakaknya untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Arjuna kemudian meninggal, dan Bima bertanya pada Yudhistira, "Aku tidak ingat apapun ketidakbenaran yang diucapkan oleh Arjuna. Bahkan dalam bercanda dia mengatakan semua tanpa kepalsuan. Apa kemudian yang menyebabkan ia sampai di sini?" Yudhistira berkata, "Arjuna telah mengatakan bahwa ia akan mengalahkan semua musuh kami dalam satu hari. Ia terlalu bangga akan kepahlawanan itu. Oleh karena itulah ia wafat." Kini tinggal Yudhistira, Bima dan anjing yang melanjutkan perjalanan. Dan Bima pun mencapai ajalnya. Sebelum ia meninggal ia bertanya pada Yudhistira, "Wahai kakakku, jika kau tahu kenapa aku berakhir di sini, katakanlah yang kau ketahui." Lalu Yudhistira berkata, "Engkau pemakan besar, dan kamu pernah membanggakan kekuatanmu itu." Bagaimana dengan Yudhistira? Orang yang selama ini dianggap lemah masih mendaki Gunung Himalaya dengan tekad kuat. Yudhistira kini hanya dengan anjingnya melihat jenazah adik-adiknya di lereng gunung. Kemudian dia melihat ke atas tampak puncak Himalaya yang disinai matahari. Segera ia mempercepat langkahnya, dan tak terasa sampailah Yudhistira di puncak Gunung Himalaya. Seketika itu, langit terbelah dan Dewa Indra turun dari langit menaiki kereta kencana. Dia mengajak Yudhistira menuju surga. Yudhistira ingin anjingnya ikut ke surga, namun anjing tidak diperbolehkan masuk surga, kata Indra. "Maka aku tidak akan pergi. Istri dan adik-adikku telah pergi meninggalkan aku sendirian, tetapi anjing ini dengan setia mengikutiku kemana aku pergi," kata Yudhistira. "Apabila aku pergi ke surga meninggalkan anjing ini sendirian, manusia macam apa aku ini?"
Indra yang takjub mendengar kata-kata Yudhistira beranjak menghormat kepada Yudhistira. Tiba-tiba si anjing telah berubah menjadi Yama, sang dewa Dharma. Dia memuji Yudhistira dan mengajaknya naik ke surga. Sesampainya di surga, Yudhistira melihat para Kurawa dan Sangkuni sedang berpesta pora. Indra berkata bahwa para Kurawa masuk surga karena mereka membela tanah air mereka, sehingga mendapat karma untuk tinggal di surga. Kemudian Yudhistira bertanya, kemana istri dan adik-adiknya? Oleh Indra, Yudhistira diajak ke neraka di mana Drupadi, adik-adiknya dan karena disiksa di neraka karena dosa-dosa mereka. Yudhistira berkata kepada Indra, biarlah aku tinggal di sini bersama istri, kakak dan adik-adikku. Apalah arti sebuah surga apabila saudara-saudaramu dan orang-orang yang kamu cintai tidak bersamamu? Indra yang melihat ketulusan hati Yudhistira sekali lagi menghormat kepada Yudhistira. Seketika itu juga suasana berubah total, semua menjadi berbalik, keadaan neraka berubah menjadi surga dan surga menjadi neraka. Para Kurawa dan Sangkuni kini tersiksa di neraka. Yudhistira, Drupadi, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa dan karena telah menebus dosa mereka, kini mereka telah moksa tinggal di surga. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.